ini kita akan mempelajari segi empat. Segi empat, ada yang tahu apa itu segi empat? Nah, kita akan mempelajari segi empat, yaitu segi empat adalah bangun datar ya, yang memiliki 4 sisi. Sisi itu yang ini nih, sisi-sisinya nih, kayak garis-garis gitu kan. Ada 4 nih. Jadi yang namanya segi empat itu pasti memiliki 4 sisi. Sisinya ada 4. Contohnya itu ada 6 ya, ada 6 jadi segi empat. Pertama yaitu persegi. Persegi itu ini contohnya nih, ini contoh konkret dari persegi. Nah, tentunya segi empat ini memiliki sifat-sifat ya. Memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dia memiliki 4 sisi kan. Nah, terus sudut. Terus karena ini bangun datar, jadi memiliki sudut. Sudutnya itu adalah 4. Ada 4 sudut. Dan setiap sudutnya itu sama besarnya, yaitu berapa? Kalau sudut ini 90 derajat ya, atau siku-siku. Kemudian setiap sisinya itu sama panjangnya. Kalau ini 3 cm, ini juga pasti 3 cm. Semuanya 3 cm. Dan sisi yang berhadapan itu sejajar. Ya, contohnya seperti ini. Nih, jadi sama ya tiap sisinya. Nih, ini contoh persegi ya. Contoh dari persegi. Kemudian yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang sebenarnya mirip dengan persegi. Ini salah satu contohnya. Persegi panjang mirip dengan persegi kan? Hanya terdapat perbedaan pada sisinya. Sudutnya sama tidak? Sama-sama 90 derajat. Sama ya? Besarnya sama-sama 90 derajat. Namun panjangnya berbeda. Jika ini semuanya sama, kalau persegi panjang yang samanya hanya ini saja. Hanya yang sejajar. Yang sejajar itu sudut sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Kalau ini 10 cm, yang bawah juga 10 cm. Yang kiri 5 cm, berarti yang kanan juga 5 cm. Jadi atas dan bawah sama, kiri kanan juga sama. Atau seperti ini bila digambarkan. Ya. Atau ini nih, kayak gini kan ya. Tahu kan perbedaannya ya? Berbeda ya. Yang ini persegi panjang, yang ini persegi. Kemudian yang ketiga terdapat belah ketupat. Belah ketupat itu, nah kalau kalian suka makan ketupat kan di hari raya, nah itu bentuknya sama, itu namanya bentuknya tuh belah ketupat. Atau contoh konkretnya tuh ini adalah contoh dari belah ketupat. Jadi sisinya sama semuanya, panjangnya sama. Namun belah ketupat ini sebenarnya dibuat dari 2 segitiga. Ya, jika kita buat sebuah garis di sini. Nah, ini tuh terbuat dari segitiga 1 dan segitiga 2 ya. Terbuat dari 2 segitiga. Kemudian panjangnya sama. Setiap sisinya sama. Dan memiliki diagonal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, kemudian sudutnya juga sama, sudut yang berhadapan. Sudut ini dengan sudut ini sama, sudut atas sama dengan sudut bawah. Jadi sudut yang berhadapannya sama besar dan setiap sisinya memiliki panjang yang sama. Itu belah ketupat ya. Ini contoh dari belah ketupat. Ingat yang kuning ini contohnya belah ketupat. Terdapat yang lain lagi. Nih, layang-layang. Beda tidak layang-layang dengan belah ketupat? Terdapat perbedaan ya? Perbedaannya di apanya? Ya benar, di panjangnya. Kalau layang-layang itu tidak sama ya panjangnya. Panjangnya tidak sama, jadi terdapat yang lebih panjang. Biasa kan main layang-layang, pernah ya waktu kecil kita main layang-layang, pasti sudut yang ininya selalu lebih panjang sisi yang ini. Tapi sisi kiri kanan ini sama, yang atas itu bakal sama. Jika ini 3 cm, ini juga bakal 3 cm. Kalau ini 5 cm, ini juga bakal 5 cm. Tapi ini tidak akan sama dengan ini ya. Dan sudutnya yang ini sama dengan yang ini. Yang atas sama dengan yang bawah. Pokoknya sudut yang berhadapannya itu sama panjang ya. Ini layang-layang. Maaf, sama besar ya.
kalian masih memperhatikan, ternyata ini masih sama besar sudutnya. Tapi kalau panjangnya sama panjang, tapi tidak semua sama panjang. Kan kalau ini semuanya sama panjang, kalau ini tidak. Yang sama panjang itu hanya yang bawahnya saja. Yang ini hanya yang atasnya saja. Ya. Nah, lanjut ke trapesium. Trapesium itu bentuknya yang mana ya? Ini nih trapesium. Nah, ini seperti ini trapesium ya. Sebenarnya banyak bentuk trapesium, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, trapesium sama sisi, banyak pokoknya. Yang pasti ciri-cirinya itu terdapat dua sisi yang sejajar. Nah, ini sejajar dengan ini, sisi yang berhadapannya selalu sejajar. Nah, ini juga sama kan, sejajar. Jadi selalu ada dua sisi yang sejajar yang berhadapan. Dan tentunya karena ini bagian dari segi 4, jadi memiliki 4 sisi kan? Ya, 4 sisi ya. Nah, ini contoh dari trapesium. Sifatnya itu dua sisi yang sejajar selalu berhadapan. Jadi yang berhadapan itu selalu sejajar. Yang terakhir itu jajar genjang atau seperti ini ya. Nih, ini contoh dari jajar genjang. Jajar genjang juga sama, sisi yang berhadapannya selalu sejajar seperti ini. Nah, ini kan sejajar ya. Yang ini sejajar dengan ini. Jadi yang berhadapan itu selalu sejajar sisinya. Ya, jajar genjang. Nah, perlu diketahui segi 4 ini memiliki 4 sisi kan, dan jumlah besar sudut dari semua segi 4 itu 360 derajat. Jadi jumlah semua besar sudutnya itu merupakan 360 derajat. Nah, sekian untuk sifat-sifat segi 4. Nanti kalian bisa membuka PowerPoint atau bisa belajar kembali melalui bukunya, dipelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat segi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan belajar tentang bangun datar. Masih di segi 4 ya. Nah, kemarin kita belajar segi 4 kan? Coba kita Miss mau nanya, ini segi 4 bukan? Segi 4 bukan ini? Perhatikan baik-baik apa ini segi 4? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Nah, ini adalah segi 4 ya, karena memiliki 4 sisi kan? Yang sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat ya. Nah, ini tuh merupakan contoh dari segi 4 ya. Kemudian kalau ini bangun apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ini bangun apa? Ini trapesium ya. Nah, terus apa aja sifat segi 4 itu? Memiliki 4 sisi dan jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang bukan segi 4. Apa aja sih, Miss, yang bukan segi 4? Contohnya seperti ini nih. Ini contohnya nih. Ini sisinya ada 4 atau ada berapa? Ada 3 ya? 1, 2, 3 ya? Ini sisinya ada 3. Nah, ini juga sama kan? Ini juga ada 3. Yang merah ini ada 3 juga kan ya? Nah, jadi contohnya itu, ini bangun apa namanya? Segitiga ya. Contohnya itu segitiga siku-siku, lingkaran, atau segi 6. Ya, pokoknya yang bukan segi 4 itu yang memiliki sisinya kurang dari 4 atau lebih dari 4. Ini kan segitiga kurang dari 4 ya. Sisinya ada 3 kan? 1, 2, 3. Yang ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, segi 8. Nah, ini kan bukan segi 4 kan? Sedangkan segi 4 itu contohnya persegi ya. Belah ketupat. Terus apa? Trapesium ya. Nah, ada 4 kan sisinya. Jajar genjang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lingkaran juga maksudnya bukan segi 4 karena dia tidak memiliki sisi ya. Seperti itu. Jadi yang bukan segi 4 itu contohnya seperti segitiga, lingkaran, segi 8, segi 6. Pokoknya ya sisinya kurang dari 4 atau lebih dari 4. Jadi harus 4 ya, segi 4 itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari segitiga. Segitiga, ada yang tahu segitiga? Nih, ini salah satu bentuk segitiga ya. Tentu banyak bentuk segitiga di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tumpeng, itu ada segitiga ya atasnya. Kemudian banyak ya pokoknya, Egypt, yang di Mesir. Pokoknya banyak deh bentuk-bentuk dari segitiga. Ada juga makanan ya, makanan-makanan bentuk segitiga, atau potongan pizza kan bentuknya segitiga. Nah, segitiga itu sebenarnya bangun datar, sama dengan segi empat, dia itu merupakan bangun datar. Tapi karena segitiga, jadi memiliki tiga sisi. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Jadi memiliki tiga sisi, dan jumlah sudutnya itu besarnya 180 derajat. Jika segi empat 360 derajat, segitiga berbeda. Segitiga jumlah sudutnya itu besarnya 180 derajat. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam segitiga berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut. Berdasarkan sisinya terdapat tiga ya. Ada segitiga sama sisi. Yang kedua itu terdapat segitiga sama kaki. Yang ketiga, terakhir terdapat segitiga sembarang. Segitiga sama sisi itu contohnya seperti ini nih. Nih, ini contohnya ya, segitiga sama sisi. Jadi tiap sisinya tuh sama. Nih, jadi memiliki sisi yang sama. Jadi segitiga ini tiap sisinya selalu sama. Jika ini 3 cm misalkan, ini juga pasti 3 cm, 3 cm. Jadi selalu sisinya itu sama ya. Dan tentu saja besar sudutnya itu jumlahnya 180 derajat. Hanya yang berbeda sisinya selalu sama. Kemudian sama kaki. Nah, kalau sama kaki itu yang samanya hanya kakinya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya. Terdapat kan perbedaannya ya. Nah, terlihat perbedaannya. Ini segitiga sama kaki. Jadi yang sama itu hanya kaki-kakinya saja, atau hanya dua sisi, hanya sisi ini dengan sisi ini. Beda kan segitiga ini dengan segitiga ini ya. Yang ini namanya segitiga sama kaki, yang ini segitiga sama sisi. Kalau sama kaki hanya sisi yang ini yang sama, dan sama sisi ketiga-tiga sisinya sama besarnya. Kemudian segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pokoknya sembarang, sisinya terdapat lebih kecil, lebih besar. Pokoknya berbeda-beda nggak apa-apa. Yang penting segitiganya sembarang, jadi sisinya selalu tidak sama. Begitu. Kemudian berdasarkan sudutnya itu ada 3 juga. Pertama, segitiga. Ini yang paling kalian hafal, segitiga siku-siku. Pasti pada tahu ya. Yang kedua itu segitiga apa? Lancip. Dan yang terakhir segitiga tumpul. Segitiga siku-siku ini besar sudutnya 90 derajat. Segitiga lancip lebih kecil dari 90 derajat. Dan segitiga tumpul lebih besar dari 90 derajat. Tapi ingat, kesemuanya ini jumlahnya tetap. Jumlah sudutnya tetap 180 derajat ya. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Ini salah satu contoh dari segitiga siku-siku. Jadi ininya sama sisi ini. Terdapat sisi yang siku-siku atau yang 90 derajat. Kemudian untuk sudut segitiga lancip lebih kecil dari 90 derajat, dan segitiga tumpul ini lebih besar dari 90 derajat. Nah, jadi segitiga itu sebenarnya ada 6 macam ya, tapi dibagi 2 berdasarkan sisi sama berdasarkan sudut. Jadi segitiga banyak ya bentuk-bentuknya. Pokoknya besar sudutnya 180 derajat dan memiliki 3 sisi. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.
Pada pertemuan kali ini kita akan membuktikan bahwa luas belah ketupat itu merupakan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita ketahui bahwa luas belah ketupat rumusnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita akan membuktikannya menggunakan pendekatan alat peraga. Alat peraganya ini nih. Nah, ini kan bentuk apa coba yang kotak ini tuh? Persegi ya, persegi kan? Ini persegi. Tapi yang warna orange ini merupakan segitiga, dan perlu kita ketahui bahwa setiap segitiganya itu sama. Jadi 4 buah segitiga yang sama dibatasi oleh segi 4 kan, akan menghasilkan sebuah belah ketupat. Nah, ini bangun datar belah ketupat ya, yang warna hijau. Nah, berarti luas belah ketupat itu apa? Jika menggunakan logika, luas belah ketupat yang hijau ini merupakan luas segitiga kan? Luas persegi ini kan? Luas persegi dikurangi 4 luas segitiga yang sama. Ini segitiganya sama ya, 4. Kenapa 4? Karena ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4 luas segitiga. Jadi luas persegi yang gede ini dikurangi 4 luas segitiga akan menghasilkan luas belah ketupat. Nah, luas perseginya apa? Panjang kali lebar kan? Dikurangi 4 luas segitiga. Luas segitiganya tuh setengah dikali alas dikali tinggi. Panjangnya ini ya. Ini tuh diagonal 1 namanya. Yang ini diagonal 2. Berarti panjangnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dikurangi 4 dikali setengah alas segitiga. Ini segitiga ya, ambil salah satu saja karena sama kan. Nah, alasnya itu ini atau setengahnya ya, setengah dari diagonal 1 dikali setengah dari diagonal 2, atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dikurangi 4 setengah dikali setengah dikali setengah 1/8 ya. 1/8 diagonal 1 dikali diagonal 2, atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dikurangi 4 dikali 1/8 berapa? 1/2 ya. 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2, atau ini kan 1 ya, sebenarnya ada koefisiennya 1. Yang ini setengah, berarti 1 dikurangi setengah berapa? Ya benar, 1/2. 1/2 ini kan sama, diagonal 1 diagonal 2. 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, didapatkanlah ini sama kan dengan ini ya. Nih, ini sama dengan ini. Berarti terbukti bahwa luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dengan menggunakan pendekatan luas persegi dikurangi luas segitiga. Ya, sama, lihatnya ke sini ya. Jadi terbukti bahwa luas belah ketupat merupakan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.